Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan kisah-kisah dan pengalaman seputar zikir napas. Baik saudaraku, ada sahabat-sahabat yang bertanya, apakah dengan berzikir napas itu kita bisa menjadi sakti? Ya, sebelum saya bercerita ini, saya mau sedikit bercerita pengalaman. Jadi dalam pertanyaan itu, apakah zikir napas itu bisa membuat sakti? Saya akan ada cerita pengalaman pribadi sedikit ya, teman-teman. Pada saat itu, saya dan kakak angkat saya mempunyai teman seorang marinir. Marinir ini ingin sekali pergi ke tempat orang pintar. Orang pintar tersebut memang lumayan terkenal untuk di daerah sini ya, untuk di kota sini. Nama tempatnya nama tempatnya aja udah serem. Nama tempatnya itu Talang Keramat. Wah, udah ngeri ya, dengar namanya aja udah ngeri, Talang Keramat. Kenapa dibuat nama Talang Keramat di daerah tersebut? Itu karena ada makam keramat, makam yang menurut orang dianggap sakti gitu ya. Ya, pada saat singkat cerita ya, kami menemani teman kami yang satu itu yang marinir itu. Jadi sampailah ke sana. Setelah sampai di sana, antrian udah lumayan rame ya, tapi nggak terlalu rame sih, lumayan lah, sekitar 15-10 ada mungkin antrian tersebut. Jadi yang unik di situ kalau mau berobat di situ segala macam dompet, jimat, keris, apapun yang dibawa oleh pasien itu harus ditaruh semua di dalam wadah yang sudah disiapkan oleh orang pintar tersebut. Jadi giliran teman saya ini yang mau naruh senjata ralas panjangnya itu ke tempat yang telah disediakan itu. Jadi kakak angkat saya berkata, jangan ditaruh di sana, bahaya itu nanti. Ya jadi dibuat dipegang di sandar aja, nggak jadi dimasukin tempat itu karena bahaya kan, senjata laras panjang itu ngeri kan, takut terjadi apa-apa. Dan singkat cerita itu sekitar kurang lebih 15 menit kami menunggu itu. Tiba-tiba si orang pintar ini keluar dari tempat tersebut sambil membuka baju. Dia berkata-kata seperti ini, di sini ada orang sakti kebatinan tingkat tinggi. Wah, jadi kami bingung, teman saya sama kakak angkat saya itu kan bingung. Saya juga bingung sih. Apa maksud orang pintar ini tiba-tiba keluar dari tempatnya sambil berkata di sini ada orang sakti tingkat kebatinan tingkat tinggi. Dia bilang gitu. Maksudnya itu di sini ada orang yang mempunyai kebatinan tingkat tinggi kayak gitu. Jadi semua nih pada bingung kan, terfokus dengan orang pintar tersebut sambil membuka baju tersebut. Tiba-tiba yang anehnya, si orang pintar tersebut langsung menunjuk dengan telunjuk tangannya itu. Dia bilang gini, kamu yang di sana. Jadi sontak kami ini bingung, maksudnya ini siapa? Ya kita datang dengan maksud baik dan tidak merasa mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Jadi saya, kakak angkat saya sama teman yang marinir itu bingung, saling lihat, siapa yang maksud? Oh ternyata kamu. Bingung lah kakak angkat saya itu pas ditunjuk oleh orang pintar tersebut kan. Jadi dengan tegas dia mengatakan, kamu yang merasa mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi.
Loh maaf pak, maksudnya apa ya? Saya tidak merasa gitu. Ini aja saya mau nemani teman saya ini untuk ada keperluan berobat sama bapak. Kok bapak tiba-tiba langsung nuduh saya begitu? Terus ditantangnya, mukul-mukul dada seolah-olah dia paling hebat di muka bumi ini. Tidak, saya tidak terima katanya. Sini kalau kamu melawan katanya. Kalau kamu merasa hebat, sini kita berduel. Jadi angkat saya ini bingung. Aduh, mau duel gimana? Ilmu aja nggak punya ya kan? Jangankan pintar, bodoh pun tak punya dia bilang. Jadi si dukun itu masih nggak terima, dia masih mukul-mukul dada mau ngajakin duel. Jadi terpaksalah karena udah terlalu lama dukun itu mem- mengaku menepak-nepak, memukul-mukul dada diri dia seolah-olah dia hebat. Bergeraklah kakak angkat saya itu dari duduk sampai berdiri. Maaf pak, saya datang ke sini untuk menemani teman saya, tidak ada maksud lain. Tapi apabila bapak sudah menghina saya, terpaksa saya melawan, dia bilang kan. Bapak sudah merasa hebat mempunyai ilmu seperti itu. Jangan begitu pak. Di atas langit itu masih ada langit. Tidak ada yang hebat kecuali ilmu Allah. Allah itu tersendiri yang seluruh isi alam ini yang mempunyai kehebatan tersebut. Jadi seketika kakak angkat saya berkata begitu sambil memegang dadanya sendiri sambil berucap, tumbanglah kau. Seketika berucap tumbanglah kau itu, dukun tersebut langsung muntah darah teman-teman. Tersebut muntah darah. Kemudian orang-orang pada berhamburan pada saat itu. Jadi setelah orang berhamburan itu ada istrinya yang keluar. Istrinya bilang, pak mohon maafkan suami saya pak. Iya bu, gak apa-apa bu, kalau saya ini selalu maafin bu, tapi saya gak merasa tersinggung dengan ucapannya. Cuman suami ibu ini terlalu kesumbar dan merasa mempunyai ilmu yang paling sakti. Kalau saya sih gak ada masalah. Saya juga gak ada rasa dendam apapun. Jangan minta maaf sama saya bu, minta maaflah sama Allah. Mungkin suami ibu terlalu kesumbar dengan terlalu sombong dengan apa yang dia punya. Nah, jadi akhirnya istrinya pun minta maaf, kami gotong ke dalam. Nah, jadi itu kisah teman-teman ya. Kita bercerita sedikit. Kalau yang dibilang zikir nafas itu memang terkadang kita seolah-olah dibuatnya sakti, tapi sebenarnya kita nggak sakti, kita juga nggak sari sakti. Itu sebenarnya ya mungkin sudah saya buatkan videonya yang pertama itu yang tumbangnya dukun sakti dengan zikir nafas itu ya. Apabila seorang ahli zikir itu sudah jadi zikirnya, jadi setiap saat ini, setiap hembusan napas, lagi ngobrol dengan teman, lagi duduk, lagi makan, bakal sambil buang air besar pun tetap dalam keadaan zikir. Nah itu teman-teman, itulah pertanda orang yang ahli zikir itu. Nah dengan ahli zikir itu tadi, walaupun kita nggak ngapa-ngapain, duduk tempat yang aura negatif, jadi timbul ada pergesekan energi tanpa kita sadarin. Itu yang membuat para dukun atau para penunggu keramat sana mungkin yang merasa terusik. Padahal kita nggak ngapain. Oleh karena ada energi yang positif di dalam diri kita ini yang berbenturan sehingga seolah-olah dia merasa terusik dan terganggu kayak gitu. Nah, jadi buat pertanyaan teman tadi, apakah zikir napas bisa sakti? Tidak sakti. Tapi ada tapi ya, kita itu zikir napas itu tidak sakti, tidak mencari sakti. Tapi apabila orang zikir napas tersebut sudah memang ahli zikirnya sudah jadi, ya seperti itu contohnya. Kita datang baik-baik, duduk baik-baik, kok tiba-tiba kayak gitu. Nah itu ya teman-teman, jangan disalah artikan juga sebagai kalau kita ingin zikir itu ingin sakti, nggak usah teman-teman. Nanti bukan masalah apa ya, nanti takutnya terjebak kita. Terjebaknya begini, ya kita ingin lurus ke Allah, akhirnya lupa ke Allah, jadi sombong. Awalnya kita nggak bisa apa-apa, bisa jadi ngobatin orang. Awalnya kita nggak bisa apa-apa, kok bisa membaca pikiran orang. Itu pasti dialami setiap berzikir.
Jangan berzikir seperti orang pertapa, itu pasti ngalamin yang seperti itu. Tapi kita jangan terbuai. Sebenarnya kalau orang seperti itu dapat seperti itu tuh ya kita terima aja. Tapi jangan kita jadikan patokan. Karena keahlian seperti itu juga bisa disebut sebagai ujian. Sudah banyak orang-orang yang terjebak. Oh, awalnya pengen zikir, pengen lurus ke Allah. Nggak taunya bisa dapat ini, bisa ketemu ini, bisa melihat ini, ke Allahnya lupa. Itu kan ujian. Baru dikasih sedikit kata Allah kau. Hiburan seperti ini aja udah terbuai. Jadi jangan dianggap itu sakti ya teman-teman. Itu adalah ujian sebenarnya. Ujian kita. Kata Allah, aku kasih kau seperti ini, bisa itu. Ya, akhirnya lupa ke Allah. Nah, itu bahaya teman-teman ya. Jadi itu cerita sedikit teman-teman. Bagi yang bertanya apakah zikir, kenapa sih itu bisa bawa sakti, ya seperti itu tadi penjelasannya. Ya, semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan cerita ini. Bisa terinspirasi, bisa termotivasi, dan bisa juga memilih dalam arti sebenarnya zikir itu tujuannya apa sih. Kalau kita sudah lurus ke Allah, niatnya ke Allah, wah sakti-sakti itu nggak usah dicari. Yang penting hidup kita selamat, itu aja. Walaupun kita nggak punya sakti, orang sakti, ya apabila berbuntaran energi mungkin dia sendiri yang tumbang, kayak cerita tadi kan. Ya mungkin segitu aja dulu ya teman-teman cerita saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Apabila perkataan saya juga dalam menyampaikan audio ini masih terasa kaku, mohon dimaafkan teman-teman. Saya juga di sini masih belajar. Bagi teman-teman yang ingin bercerita atau berbagi pengalaman, bolehlah kasih cerita dikit, coret-coret di kolom komentar. Segitu aja ya teman-teman. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.